Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Asep selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, serta teman-teman yang saya banggakan. Pada hari ini, saya, Arina Hustakamila sebagai moderator, akan memandu kegiatan diskusi dan presentasi. Topik yang dibicarakan adalah perkembangan bahasa Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu Felianka, Syafira, Safwa, Arina, Sabila, Giza, Adinda, Inggit, dan juga Zivora. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Saya berikan kesempatan ke penyaji untuk menyampaikan hasil diskusi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi akan saya dan teman-teman lanjutkan sebagai penyaji. Materi yang akan saya sampaikan adalah asal mula bahasa Indonesia. Asal mula bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sumber atau akar dari bahasa Indonesia yang dikembangkan. Bahasa Melayu sejak dulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara lingua franca yang digunakan di Kepulauan Nusantara bahkan Asia Tenggara. Hal ini dapat dibuktikan dari prasasti-prasasti yang muncul pada zaman Sriwijaya abad ke-7 yang ditulis menggunakan bahasa Melayu. Seperti prasasti di Talangtuo, Palembang yang berangkat pada tahun 684, prasasti di Kota Kapur, Bangka Barat yang berangkat tahun 686, prasasti Karangberahi yang berangkat tahun 686. Selain itu, juga dapat dilihat dari daftar kata-kata yang ditulis oleh seorang Portugis bernama Pigafetta tahun 1522. Dan juga Surat Keputusan nomor KB 1871 nomor 104 menyatakan bahwa pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberikan dalam bahasa daerah, kalau tidak dipakai bahasa Melayu. Alasan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia yaitu 1. Bahasa Indonesia merupakan linguat franca di Indonesia. Linguat franca yaitu bahasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi sosial di antara orang-orang yang berlainan bahasa. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana tidak memiliki tingkatan. Maksudnya yaitu bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan seperti bahasa Jawa yang memiliki tingkatan seperti kromo, kromo madya, dan ngoko. Sehingga bahasa Melayu memberikan kesan bahwa bahasa Melayu mudah dipahami. Alasan ketiga yaitu berbagai suku di Indonesia rela menerima bahasa Melayu sebagai bahasa nasional bangsa Indonesia. Bentuk kerelaan ini puncaknya terjadi pada Kongres Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928 yang melahirkan teks naskah Sumpah Pemuda, yang salah satu butirnya berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia." Alasan keempat yaitu kesanggupan bahasa Melayu untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Kesanggupan ini dibuktikan dengan keberadaan bahasa Melayu yang mampu menerjemahkan segala perilaku dan bentuk-bentuk budaya yang ada di Indonesia sebagai alat perhubungan. Salah satu cara untuk terus menjaga dan mengembangkan bahasa Indonesia yaitu dengan diadakannya kongres, dan juga terdapat beberapa peristiwa penting yang menentukan perkembangan bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H.A. van Ophuijsen dan dimuat dalam Kitab Logat Melayu. Yang kedua, pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volksletter, dengan arti Taman Bacaan Rakyat, yang kemudian pada tahun 1917 diubah menjadi Balai Pustaka. Balai Pustaka banyak menerbitkan buku-buku sastra terkenal seperti Salah Asuhan dan Siti Nurbaya. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia sudah dipakai sebelum tahun 1928. Yang ketiga, pada tanggal 28 Oktober, para pemuda pilihan telah memancangkan tonggak yang kukuh untuk perjalanan bahasa Indonesia. Kemudian, pada tahun 1933, secara resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menanamkan dirinya pujangga baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Jabana dan kawan-kawan. Peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya yaitu pasal 36 menetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1947 diresmikan penggunaan ejaan Republik atau ejaan Swandi sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya.
Ejaan Van Ophuijsen atau ejaan lama adalah jenis ejaan yang pernah digunakan untuk bahasa Melayu dan kemudian bahasa Indonesia pada zaman kolonialisme Belanda. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata bahasa Indonesia menurut model yang dipahami oleh Belanda, yaitu menggunakan alfabet Latin dan berbunyi mirip dengan tuturan Belanda. Peristiwa selanjutnya yaitu pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan penggunaan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan melalui pidato kenegaraan di depan sidang DPR yang dikuatkan pula dengan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Lalu, pada tanggal 31 Agustus 1972, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah Resmi berlaku di seluruh Indonesia. Kemudian terdapat kongres yang dilaksanakan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang pertama dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juni tahun 1938 di kota Solo, Jawa Tengah. Hasil dari kongres dapat disimpulkan bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan secara sadar oleh cendekiawan dan budayawan Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia yang kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 1954 di Kota Medan, Sumatera Utara. Kongres ini sebagai perwujudan tekad bangsa Indonesia untuk terus-menerus menyempurnakan bahasa Indonesia yang diangkat menjadi bahasa kebangsaan dan ditetapkan sebagai bahasa negara. Kongres yang ketiga dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1978 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan yakni memperlihatkan kemajuan, perkembangan, dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Kongres yang keempat yaitu dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 26 November 1983 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan kesepakatan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia harus lebih ditingkatkan. Kongres yang kelima yaitu dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 3 November 1988 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan karya monumental yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Kongres yang keenam dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 2 November 1993 di Jakarta. Kongres ini menghasilkan pengusulan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia ditingkatkan menjadi Lembaga Bahasa Indonesia. Kongres Bahasa Indonesia ke-7 dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 30 Oktober 1998 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-7 yaitu mengusulkan dibentuknya Badan Pertimbangan Bahasa Indonesia. Kemudian, Kongres Bahasa Indonesia ke-8 diselenggarakan pada tanggal 14 sampai 17 Oktober 2003 di Jakarta, menghasilkan kesepakatan pengusulan bulan Oktober dijadikan bulan bahasa. Kongres Bahasa Indonesia ke-9 dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November 2008 di Jakarta, membahas 5 hal utama yakni bahasa Indonesia, bahasa daerah, penggunaan bahasa asing, pengajaran bahasa dan sastra, serta bahasa media massa. Yang terakhir, Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Jakarta. Hasil dari Kongres Bahasa Indonesia ke-10 yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud merekomendasikan hal-hal yang perlu dilakukan pemerintah. Salah satunya adalah memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, dan juga pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter guna menaikkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah fungsi dan kebutuhan bahasa Indonesia. Berikut adalah kedudukan dan fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, sebagai lambang identitas nasional, sebagai alat penghubungan antar warga dan antar budaya. Dan selanjutnya adalah alat pemersatu suku bangsa yang latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi kenegaraan, sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, sebagai alat penghubung pada internasional, dan yang terakhir adalah sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi kali ini adalah bahasa Indonesia merupakan bahasa serapan dari bahasa Melayu dan sudah lama bahasa Melayu menjadi bahasa yang sering digunakan. Bahasa Indonesia banyak mengalami perubahan melalui berbagai macam kongres dan peristiwa untuk penyempurnaan sampai menjadi bahasa yang diakui sebagai bahasa nasional. Demikian kegiatan diskusi dan presentasi hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.